Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, mohon izin perkenalkan, nama saya Tuswi HSPD, tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Slieg, berada di Kabupaten Indramayu, mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teks eksplanasi. Kita mulai mempelajari teks eksplanasi dengan memahami pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Kita lanjutkan tentang struktur teks eksplanasi secara umum. Struktur teks eksplanasi ini terdiri dari penjelasan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Penjelasan umum ini berada di bagian pembuka sebuah teks eksplanasi yang didahului dengan penjelasan umum tentang peristiwa, bisa berupa pengertian atau konsep peristiwa tersebut. Sedangkan bagian deret penjelas, yaitu bagian yang berisi alasan dan cara atau proses mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, di bagian interpretasi, yaitu pendapat penulis terhadap peristiwa atau fenomena yang dijelaskan. Pada bagian interpretasi ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Selanjutnya, mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Dalam kebahasaan teks eksplanasi ini terdapat istilah. Apakah itu istilah? Istilah itu kata atau frasa yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh, lempeng bumi. Kemudian kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Ada dua jenis, verba kausalitas dan konjungsi. Selanjutnya, konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan waktu, digunakan untuk menyatakan kejadian. Contohnya, mula-mula, sebelum. Lanjut. Berikutnya, verba kausatif adalah kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas seperti menyebabkan, disebabkan oleh, mengakibatkan, diakibatkan oleh, berakibat pada, bisa juga berdampak pada, menimbulkan. Saya tampilkan contohnya. Hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Kemudian, konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya ada dua jenis konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi intrakalimat, bisa menggunakan kata penghubung karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka. Sedangkan konjungsi antar kalimat, yaitu menggunakan kata akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dampaknya. Saya bacakan contohnya. Karena saluran air tertutup sampah, jalan ini mudah digenangi air. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.